dan akan mengerjakan materi IPA 16 Maret 2021. BM Jogja Green School, Ilmu Pengetahuan Alam, Selasa 16 Maret 2021. Kerjakanlah latihan di bawah ini dan cermati perintahnya. Soal nomor 1, pilihan ganda kompleks. Sumber-sumber energi alternatif yang terdapat di lingkungan sekitar kita adalah A. Bensin, angin, air. B. Minyak tanah, gas, LPG, cahaya matahari. C. Air, angin, cahaya matahari. D. Kotoran hewan, gelombang laut, angin. Nomor 1, apa jawabanmu? Sumber energi alternatif. D. Terus mana lagi? Ya, D. Boleh memilih lebih dari satu jawaban. Jawaban lainnya apa? D. Udah. Terus apa lagi? Selain D apa? C. Oke. Udah itu. Nomor 2, pilihan ganda. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar solar cell. Penggunaan alat seperti pada gambar memanfaatkan energi berupa A. Energi cahaya, energi kimia, energi listrik. Atau B. Energi kimia, energi listrik, energi cahaya. Atau C. Energi listrik, energi cahaya, energi kimia. Atau D. Energi cahaya, energi gerak, energi kimia. Nomor 2, apa perubahan energi apa yang terjadi di solar cell? Yang mana? Jawabanmu yang mana? Itu. Nomor 3, isian. Sebutkan 2 alat yang memanfaatkan energi listrik ke energi gerak. Nomor 3, yang mana 2 contoh alat yang dari energi listrik menjadi energi gerak? Apakah kipas angin dan mixer atau oven dan kompor? Yang mana? Itu. Oke. Soal nomor 4, menjodohkan. Jodohkan pasangan antara alat musik dengan cara memainkannya yang tepat. Alat musik yang pertama, rebab dan biola. Cara memainkannya bagaimana? Apakah yang mana pilihannya? Apakah ditekan, ditiup, dipetik, digesek, atau dipukul? Untuk rebab dan biola, dia diapakan? Apakah dipetik atau digesek untuk memainkannya? Apa tadi jawabanmu? Nomor 4 yang bagian pertama, yaitu alat musiknya rebab. Dia diapain rebab dan biola? Diapain? Apakah dipetik atau digesek? Yang mana? Itu. Oke. Ukulele dan kecapi, apakah ditekan, ditiup, dipetik, digesek, atau dipukul? Nomor 4B, apa jawabannya? Itu. Oke. Yang mana loh? Itu. Udah. C. Piano dan organ, apakah ditekan, ditiup, dipetik, digesek, atau dipukul? C. Untuk piano dan organ, yang mana? Apakah dia dipukul atau ditekan? Itu. Oke. Soal yang D dari nomor 4 atau yang terakhir, tifa dan rebana, apakah ditekan, ditiup, dipetik, digesek, atau dipukul? Nomor 4 yang D, tifa dan rebana, dipukul atau ditekan? Yaitu rebana sama tifa, yang mana? Itu. Loh, yang mana lah? Yang benar, jawabanmu yang mana? Itu. Udah. 5, uraian. Mengapa busa dan karpet dapat digunakan sebagai peredam bunyi? Jawabanmu apa? Itu. Oke. Pilihan ganda kompleks. Bunyi mempunyai sifat-sifat antara lain. A. Dapat dipantulkan. B. Dapat diserap. C. Dapat dibiaskan. D. Dapat diuraikan. 6, pilihan ganda kompleksnya mana aja jawabannya? Itu A. Terus mana lagi? Itu, yakin? Udah? Ada lagi nggak? Soal nomor 7, pilihan ganda. Perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian yang ditunjuk adalah ini. Apakah A. meneruskan bunyi ke telinga dalam, B. alat keseimbangan tubuh, C. menyamakan tekanan udara, D. menerima getaran bunyi? 7, jawabannya yang mana? Yang mana jawabanmu? Itu yang mana nggak pas? Itu. Sudah? Nomor 8, isian. Sebutkan 2 cara menjaga kesehatan telinga. Nah, jawabanmu untuk nomor 8. Mana itu? Yang bagaimana cara menjaga telinga? Itu. Sudah?
Nomor 9, uraian. Bagaimana proses terjadinya bunyi? 9 yang mana? Yang mana merupakan bunyi? Itu. Oke. Nomor 10, menjodohkan. Jodohkan sifat cahaya berikut beserta contoh yang tepat. Sifat cahaya yang A, cahaya merambat lurus. Contohnya yang mana? Apakah yang satu menyalakan senter dan mengarahkan senter ke cermin? Yang kedua terjadinya pelangi. Yang ketiga cahaya yang masuk melalui celah lubang. Yang keempat cahaya bisa melewati atau menembus gelas kaca yang bening. Yang kelima meletakkan pensil ke dalam gelas bening yang berisi air, maka pensil akan terlihat seperti patah. Yang mana yang tepat? Yang mana yang cahaya merambat lurus? Apakah contoh yang menyalakan senter dan mengarahkan senter ke cermin, atau cahaya yang muncul melalui celah lubang? Yang mana yang merambat lurus? Itu. Cahaya yang B, cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya apakah menyalakan senter dan mengarahkan senter ke cermin, atau terjadinya pelangi, atau yang tiga cahaya yang masuk melalui celah lubang, atau yang keempat cahaya bisa melewati atau menembus gelas kaca yang bening, atau yang kelima meletakkan pensil ke dalam gelas bening yang berisi air, maka pensil akan terlihat seperti patah. Yang mana yang tepat? Yang mana yang merupakan contoh cahaya dapat menembus benda bening? Sudah? Ganti lagi. Yang sifat cahaya yang C, cahaya dapat dipantulkan. Yang manakah contohnya? Menyalakan senter dan mengarahkan senter ke cermin, atau terjadinya pelangi, atau cahaya yang masuk melalui celah lubang, atau cahaya bisa melewati atau menembus gelas kaca yang bening, atau meletakkan pensil ke dalam gelas bening yang berisi air, maka pensil akan terlihat seperti patah. Yang mana yang tepat? Nah, cahaya yang dapat dipantulkan contohnya? Ganti lagi. Yang mana? Udah itu. Yang D, cahaya dapat mengalami pembiasan. Yang manakah contohnya? Apakah yang menyalakan senter dan mengarahkan senter ke cermin, atau terjadinya pelangi, atau cahaya yang masuk melalui celah lubang, atau cahaya bisa melewati atau menembus gelas kaca yang bening, atau meletakkan pensil ke dalam gelas bening yang berisi air, maka pensil terlihat seperti patah. Yang mana yang tepat? Nomor 10 yang D, cahaya dapat mengalami pembiasan. Yang mana contohnya? Itu udah, nggak ganti lagi. Nomor 11 pilihan ganda. Perhatikan gambar di samping yang ada X-nya, tanda X. Fungsi bagian yang bertanda X adalah A, jalan masuknya cahaya, B, memfokuskan cahaya, C, melindungi mata bagian depan, D, menghasilkan air mata. Nomor 11, jawabanmu apa? Dari gambar mata yang bertanda X tadi, fungsinya buat apa dia? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana jawabanmu? Udah, nggak ganti lagi? Udah. Nomor 12, isian. Sebutkan fungsi bagian mata pada bagian Y di samping. Ini gambar matanya yang bagian Y. Itu fungsinya apa? Nomor 12, yang tadi yang ditunjukkan dengan gambar Y, yang mana fungsinya? Itu. 13, uraian. Jelaskan cara menjaga kesehatan indera penglihatan kita. 13 yang mana? Cara menjaga kesehatan mata? Itu. Nomor 14, pilihan ganda kompleks. Berikut ini adalah fungsi dari saraf mata dan kelenjar air mata. Apakah A, meneruskan rangsangan ke otak, B, melindungi bola mata dari kerusakan mekanis, C, terdapat banyak sekali pembuluh darah untuk memberi nutrisi terutama untuk retina, D, menghasilkan air mata. Yang mana jawabannya? Nomor 14, jawabannya yang mana? Fungsi saraf mata dan kelenjar air mata. Jawabannya yang mana? A. Mana lagi? Karena ini pilihan ganda kompleks. D. Udah, ada lagi? Nomor 15, menjodohkan. Jodohkan nama bagian mata beserta fungsinya dengan tepat. Nama bagian A, kornea. Fungsinya apakah? Yang satu, jalan masuknya cahaya dan mengatur banyaknya cahaya masuk, atau nomor 2, mengatur banyaknya cahaya yang masuk melalui pupil, mengatur lubang pupil, atau yang ketiga, memfokuskan cahaya atau bayangan dengan cara dibiaskan seperti loop, atau yang keempat, jalan masuknya cahaya ke mata dan melindungi mata bagian depan, atau yang kelima, menangkap atau menerima cahaya atau bayangan benda yang dilihat. Manakah yang merupakan fungsi kornea? Apakah menangkap, menerima cahaya bayangan benda yang dilihat, atau jalan masuknya cahaya ke mata dan melindungi mata bagian depan? Yang mana yang fungsi kornea? Mana jawabanmu, yang mana yang pasti? Itu. Retina yang B, fungsinya untuk apa?
Apakah jalan masuknya cahaya dan mengatur banyaknya cahaya masuk, atau mengatur banyaknya cahaya masuk melalui pupil, atau mengatur lubang pupil, atau memfokuskan cahaya bayangan dengan cara dibiaskan seperti loop, atau jalan masuknya cahaya ke mata dan melindungi mata bagian depan, atau menangkap atau menerima cahaya bayangan benda yang dilihat. Yang mana yang merupakan fungsi retina? Itu. Yang C, pupil. Yang manakah fungsinya? Apakah jalan masuknya cahaya dan mengatur banyaknya cahaya yang masuk, atau mengatur banyaknya cahaya yang masuk melalui pupil, atau mengatur lubang pupil, atau yang ketiga memfokuskan cahaya bayangan dengan cara dibiaskan seperti loop, atau yang keempat jalan masuknya cahaya ke mata dan melindungi mata bagian depan, atau yang kelima menangkap atau menerima cahaya atau bayangan benda yang dilihat. Manakah fungsi pupil? Apakah jalan masuknya cahaya dan mengatur banyaknya cahaya yang masuk, atau memfokuskan cahaya bayangan dengan cara dibiaskan seperti loop? Yang mana yang pupil? Itu. Yang terakhir dari nomor 15, lensa. Nama bagiannya, fungsinya yang mana? Apakah jalan masuknya cahaya dan mengatur banyaknya cahaya yang masuk, atau mengatur banyaknya cahaya masuk melalui pupil, atau mengatur lubang pupil, atau memfokuskan cahaya atau bayangan dengan cara dibiaskan seperti loop, atau yang keempat jalan masuknya cahaya ke mata dan melindungi mata bagian depan, atau yang kelima menangkap atau menerima cahaya bayangan benda yang dilihat. Mana yang jawaban terakhir dari soal nomor 15, fungsi lensa yang mana? Yang mana menurutmu? Itu menurutmu udah nggak ganti?